Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita melanjutkan pelajaran kita. Sekarang kita masuk di pelajaran kedua. Ini Ad-Darsu Ats-Tsaniyu. Ad-Darsu Ats-Tsaniyu artinya pelajaran kedua. Ats-Tsaniyu, kedua. Kemudian ada kata di bawah, Ismul isyara lil ba'id. Ismul isyara lil ba'id. Ini ada artinya di bawah, kata tunjuk jarak jauh. Kata tunjuk jarak jauh. Kemarin kita sudah menjelaskan kata tunjuk jarak dekat. Apa itu kata tunjuk jarak jauh? Yaitu itu. Kemarin kan ini, itu menunjuk sesuatu yang dekat. Sekarang kita masuk ke itu, kata tunjuk jarak jauh. Ya, kita pindah di halaman berikutnya. Ya, ini ada kata Ad-Darsu Ats-Tsaniyu. Ini tadi kita sudah jelaskan pelajaran kedua. Kemudian ada kata zalika. Zalika artinya itu. Artinya itu. Kemarin kita sudah jelaskan kata tunjuk jarak dekat itu hadza. 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 Kalau zalika itu menunjuk sesuatu yang jauh, artinya itu, ya. Silakan diperhatikan bacaan di bawahnya. Ya, saya baca dan diperhatikan. Ya. Ma zalika, zalika najmun. Ma kemarin kita sudah jelaskan artinya apa. Zalika najmun itu bintang. Kemudian hadza masjidun wa zalika baitun. Hadza masjidun, masjid artinya masjid. Jadi masjid sudah masuk serapan bahasa Indonesia. Jadi apabila kita mendapatkan kata masjid di dalam Al-Quran maupun hadis, maka yang dimaksud adalah masjid yang sebagaimana kita gunakan di dalam bahasa Indonesia karena sudah menjadi serapan bahasa Indonesia. Kemudian wa dzalika himarun, dan itu keledai. Dan itu keledai. Hison artinya kuda, himarun artinya keledai. Kemudian adzalika kalbun, la dzalika kittun. A artinya apakah? Zalika itu kalbun, anjing. La dzalika kittun, tidak, itu kucing, kan karena gambarnya kucing. Kemudian ma zalika, zalika sarirun. Sarirun artinya tempat tidur. Man hadza wa man zalika. Man kemarin kita sudah jelaskan juga ketika menanyakan sesuatu yang berakal. Man hadza wa man zalik. Siapa ini dan siapa itu? Hadza mudarrisun wa zalika imamun. Ini ada guru, ini ada orang mengajar. Imam, ini ada orang sholat. Imam ini ada di bawah di halaman berikutnya. Ya. Man zalika, man hadza wa man zalika. Siapa ini dan siapa itu? Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ini seorang guru dan itu seorang imam. Imam salat maksudnya. Imam salat. Imam dalam bahasa Arab ini juga masuk dalam serapan bahasa Indonesia. Imam bisa menjadi imam salat, bisa menjadi orang berilmu, bisa menjadi orang seorang pemimpin, itu namanya imam. Ya, kemudian ma zalika, zalika hajarun. Apa itu? Itu batu. Hadza sukkarun wa zalika labanun. Hadza sukkarun, sukkar artinya gula, labanun artinya susu. Iya. Itu. Silakan dipahami hasil bacaan kita yang halaman ini dan halaman sampai batasan ini. Ya. Silakan dipahami, dibaca, dan diusahakan dipahami arti kalimatnya. Ya, sekarang kita pindah di latihan. Ini tamrin, kemarin sudah jelas, yaitu latihan. Kita sudah jelaskan. Kemudian iqra waktu, baca dan tulislah. Baca dan tulislah. Jadi peserta sekalian, karena kita tidak belajar secara langsung, diusahakan peserta mengulang kalimat ini di rumah kita masing-masing dan
disuruh untuk membaca dan melatih untuk menulis di buku catatan. Ya, saya baca. Diperhatikan. Hadza sukarun wa dzalika labanun. Sukar tadi kita sudah jelaskan artinya gula. Labanun artinya susu. Man dzalika, dzalika imamun. Imam artinya imam salat. Adzalika kittun, apakah itu kucing? La, zalika. Di sini ada kata yang hilang, sepertinya zalika kalbun. Zalika kalbun. Kalbun artinya anjing. Ya, ini tulisannya kalbun. Kalbun artinya anjing. Ya. Kemudian ma hadza? Hadza hajarun. Hadza hajarun. Apa ini? Ini batu. Kemudian al-kalimatu al-jadidah. Kosa kata baru. Kosa kata baru ini. Al-kalimatu al-jadidah. Kosa kata baru. Jadi setiap ada kosa kata baru itu diusahakan dihafal dan dipahami. Kalau ada yang kesulitan untuk menghafal, minimal kita rajin mengulang-ulang pelajaran kita, insya Allah dengan banyak mengulang akan terhafal sendiri. Ya. Sini ada kalimat baru. Imam artinya imam sholat. Hajarun batu. Sukarun gula. Labanun susu, itu ada artinya di bawah. Ya. Kemudian kita pindah di pembahasan berikutnya. Ya, di sini ada kata ad-darsu as-sadisu. Pelajaran ketiga. As-sadisu ketiga. Kemudian ada kata an-nakirah. An-nakiratu wal ma'rifatu wal qamariyatu wasyamsiyatu. Jadi ada 4. An-nakirah wal ma'rifatu, ma'rifat wal qamariyah wasyamsiyah. Jadi ada 4 pembahasan. Jadi ada artinya di bawah. An-nakirah artinya isim nakirah. Ma'rifah artinya isim ma'rifah. Al-qamariyah huruf qamariyah. Wasyamsiyatu huruf syamsiyah. Jadi ada 4 pembahasan. Ya, kita mencoba melihat pembahasan. Ya, kita melangkah di halaman berikutnya. Ya, diperhatikan. Sini ada ismun nakirah, isim ma'rifah. Apa itu isim nakirah? Isim nakirah yaitu kata umum, kata yang umum, artinya belum dikhususkan maksudnya, belum dikhususkan maksudnya. Sebentar kita melihat contohnya. Kemudian ma'rifah, ma'rifah itu sudah diketahui dan dikenal. Ya, sudah diketahui, dikenal maksud dari kata itu. Ya, diperhatikan. Kita seperti kata ini. Baitun tidak beralif lam, al-baitu beralif lam. Al-baitun kata yang tidak beralif lam itu namanya nakirah. Kemudian yang beralif lam itu namanya ma'rifah. Namanya ma'rifah. Artinya sama, yaitu rumah. Artinya sama, rumah. Begitu juga kitabun, al-kitabu. Juga qalamun, al-qalamu. Jamalun, al-jamalu. Jadi, saya ulang kembali, nakirah itu tidak beralif lam, sementara isim ma'rifah itu beralif lam. Tadi kita sudah jelaskan bahwa isim nakirah itu masih umum. Ketika saya mengatakan baitun, rumah, itu kata itu masih umum. Artinya saya belum menentukan rumah mana yang saya maksud. Namun ketika saya gunakan alif lam, al-baitu, maka ketika ada orang yang mendengarkan saya mengatakan al-baitu, maka saya dan si pendengar sudah mengetahui maksud rumah mana yang saya maksudkan. Ya, makanya
dilihat terjemahannya. Di sini ada rumah, cuma rumah. Namun ketika dia beralif lam ma'rifah diterjemahkan rumah itu. Artinya sudah dipahami rumah mana yang dimaksud. Ya, coba diperhatikan contoh di bawah. Ini. Al-qalamu maksurun. Pulpen itu patah. Pulpen itu patah. Ini salah tulis lah. Bukan ballpoint tapi pulpen. Ya. Pulpen itu patah. Pulpen itu. Mengapa diterjemahkan pulpen itu? Karena dia beralif lam. Pulpen itu patah. Begitu juga dengan al-babu. Pintu itu maftuhatun, terbuka. Artinya, ketika saya mengatakan al-babu maftuhun, pintu itu terbuka, maka saya dan yang mendengarkan ketika saya mengucapkan kata itu sudah diketahui pintu mana yang dimaksud. Boleh jadi pintu yang dimaksud itu adalah pintu rumah saya atau pintu rumah yang mendengarkan. Artinya pintu itu sudah diketahui pintu mana yang dimaksud. Atau ini ada al-waladu jalisun, anak itu duduk, wal mudarrisu waqifun, dan guru itu berdiri, yaitu salah satu dari tanda isim nakirah dan isim ma'rifah. Ya, saya ulang kembali, jadi tanda yang paling simpel nakirah dan ma'rifah yaitu nakirah tidak beralif lam ini, sementara ma'rifah itu beralif lam. Ya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan sisi yang lain pembahasan isim nakirah dan isim ma'rifah. Ya, sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.